Halo, selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan khusus yang Ibu banggakan. Saat ini kita bertemu dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan tatap muka yang kedua. Nah, sesuai dengan silabus kita bahwa pada tatap muka yang kedua ini kita akan membahas tentang keberadaan dan hakikat diri dari manusia sebagai makhluk alamiah dan makhluk sosial. Apa dan bagaimana manusia sebagai makhluk alamiah dan makhluk sosial. Nah, untuk itu Ibu harapkan kita semua untuk bisa mengikuti materi ini dan ingat dalam sesudah materi ini ataupun dalam pertengahan materi ini Ibu akan memberikan tugas terstruktur buat Anda. Ada kuis-kuis kecil yang harus Anda jawab dan Anda masukkan kepada Ibu ya sebagai nilai tugas terstruktur Anda. Oke? Ya. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa dikatakan demikian? Karena manusia itu dibekali dengan akal dan pikiran. Jadi manusia memiliki akal, pikiran, perasaan, keyakinan yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya itu apa aja? Ada hewan, ada tumbuhan ya. Jadi kita ini dikatakan kita paling mulia karena kita ada akal dan pikiran. Itu karena kita ada akal dan pikiran makanya kita semua mengikuti proses pendidikan. Nah, manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Manusia tidak dapat mencapai keinginannya, apa yang diidam-idamkannya, apa yang dirindukannya atau apa yang dicita-citakannya tanpa bantuan dari orang lain. Tidak dengan kemampuan sendiri. Mulai dari kita masih bayi sampai pun nanti ketika kita sudah tua dan menutup mata, kita selalu membutuhkan orang lain. Ya, ketika bayi kita membutuhkan ibu kita, orang tua kita untuk memberi makan, dan ketika kita pun nanti sudah tua nanti, kita pun membutuhkan orang lain untuk merawat kita. Jadi manusia itu selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Nah, ada hakikat manusia yang paling melekat, yaitu kita dikatakan sebagai apa? Makhluk sosial, ya. Hal ini perlu kita pahami bersama karena manusia itu selalu berinteraksi dengan sesamanya. Jadi contoh yang Ibu sudah sampaikan tadi, jadi mulai dari kita masih bayi sampai kapanpun kita selalu berinteraksi dengan sesama. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa interaksi atau tanpa bantuan atau sokongan dari lingkungan sekitar kita. Ya, manusia itu memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Jadi coba Anda bayangkan Anda dalam satu hari saja tidak ada interaksi dengan manusia lainnya. Pasti ya, Anda akan merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Misalnya kesepian ataupun ada yang ingin kita capai di hari itu, kita tidak bisa gapai karena kita tidak berinteraksi dengan sesama. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, yang kedua, manusia itu sebagai makhluk sosial, dia tidak dapat menyadari individualitasnya kecuali melalui medium kehidupan sosial. Jadi kita tidak bisa ya, secara manusia kita tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa mengenal siapa kita, apa dan bagaimana kita kalau kita tidak bergaul. Jadi dengan kita berinteraksi sosial dengan sesama kita, kita bisa memahami, menyadari apa dan siapa kita. Ya, itu hakikat dari kita sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, sebagai makhluk sosial, kita memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Jadi itu hampir sama dengan poin yang pertama. Jadi berinteraksi dengan sesama itu adalah menjadi suatu kebutuhan. Tidak bisa tidak. Dalam hal apapun, Anda saat ini sebagai mahasiswa, dalam hal apa? Ya,
implikasinya bagi Anda sebagai mahasiswa sehingga Anda dikatakan sebagai makhluk sosial? Coba Anda jawab ya. Jadi sebagai makhluk sosial kita tidak bisa lepas dari orang lain, dan yang paling utama juga kita tidak dapat mampu mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita kalau kita tidak berinteraksi sosial ya. Aristoteles, seorang filsuf terkenal, dia berkata bahwa manusia itu merupakan penjumlahan dari beberapa kemampuan tertentu yang masing-masingnya bekerja tersendiri. Seperti halnya ada yang disebut kemampuan vegetatif seperti makan, berkembang biak, dan sebagian orang yang menyebutkan kemampuan sensitif, kemampuan hawa nafsu. Namun kita ini tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan dari orang lain ya. Jadi dari sejak zaman dahulu kala sampai kapanpun kita akan tetap dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa tanpa bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi melalui hidup dengan sesamalah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Demikian yang dikatakan oleh Aristoteles. Jadi manusia sebagai makhluk sosial atau manusia bermasyarakat. Jadi Anda mahasiswa, coba Anda jelaskan kepada Ibu ya, jelaskan eksistensi dari Anda sebagai mahasiswa yang dikatakan sebagai makhluk sosial. Bagaimana eksistensi atau keberadaan Anda sebagai mahasiswa dalam kaitannya sebagai makhluk sosial, dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pertanyaan Ibu yang pertama. Nah, selain itu, keberadaan manusia juga dikatakan sebagai apa? Manusia adalah sebagai makhluk alamiah. Nah, manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya yang terkait dengan apa? Hukum, terkait dan terikat dengan apa? Hukum-hukum alamiah. Nah, hukum-hukum alamiah itu apa? Nah, jadi dalam diri manusia itu terdapat unsur-unsur alam. Jadi ada unsur benda mati, ada unsur tumbuh-tumbuhan ya. Manusia mempunyai sifat seperti tumbuh-tumbuhan, yaitu manusia apa? Bertumbuh dan berkembang. Jadi dari bayi menjadi anak-anak, menjadi dewasa, itu artinya ada proses alamiah, ada pertumbuhan, perkembangan. Begitu juga perkembangan mental. Kalau pertumbuhan itu menyangkut fisik, kalau perkembangan itu menyangkut mental. Jadi secara alamiah manusia itu bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi seperti itu. Nah, juga di dalam diri manusia itu ada unsur-unsur seperti unsur-unsur hewani, yaitu manusia mampu memiliki kemampuan untuk bergerak, manusia mempunyai nafsu, misalnya nafsu makan, ya, atau manusia juga mempunyai apa? Insting atau apa ya? Kalau lebih tepatnya kita memiliki feeling. Jadi ada perasaan. Itu juga dimiliki oleh hewan. Tetapi manusia kelebihannya lebih dari itu. Manusia secara fisik mempunyai bentuk yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Jadi secara alamiah manusia juga dari misalnya dari hewan, dari tumbuhan, kita adalah makhluk yang paling tinggi. Dengan kata lain, pula manusia tidak dapat lepas dari alam yang ada di sekitarnya. Jadi sebagai salah satu unsur biotik yang ada di dalam ruang lingkup kita. Jadi manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai zaman dan pengaruh teknologi yang dimiliki manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk alamiah dan tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa terlepas dari alam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi
meskipun dalam perkembangannya dalam proses pendidikan misalnya, dan alam sering bertolak belakang dan saling merugikan satu dengan yang lainnya, misalnya manusia terjadi penyalahgunaan kekayaan alam, namun tetap manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam. Jadi manusia dan alam itu sangat berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa lepas, dan makanya manusia alamiah lebih cenderung memanfaatkan alam, apa yang ada di alam sekitarnya. Jadi kita tidak bisa terlepas. Jadi manusia tidak bisa terlepas dari alam sekitarnya. Karena apa? Kita terikat dengan hukum-hukum alamiah. Kita juga tidak bisa beraktivitas tanpa menggunakan unsur-unsur biotik, unsur-unsur alamiah yang ada di sekitar kita. Dan juga kita sebagai manusia, kita selalu cenderung untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Nah, saat ini pertanyaan Ibu yang kedua buat Anda, kuis. Jadi mahasiswa, tolong Anda jelaskan kembali tentang keberadaan kita. Anda sebagai mahasiswa, sebagai makhluk alamiah. Implikasinya seperti apa? Dan bagaimana penerapannya nanti? Jadi Ibu harapkan Anda bisa, karena materi yang Ibu berikan ini sangat singkat dan sepertinya hanya seperti pengantar buat Anda untuk memahami siapa, apa, dan bagaimana manusia, hakikat dari manusia, baik manusia itu sebagai makhluk sosial atau manusia itu sebagai makhluk alamiah. Nah, untuk pengembangannya, Ibu harapkan Anda untuk rajin membaca buku dan membaca berbagai referensi dari artikel-artikel ilmiah. Dan juga untuk itu Ibu memberikan Anda juga tugas 2 pertanyaan tadi, tugas terstruktur, yaitu bagaimana implikasi dari eksistensi Anda sebagai mahasiswa dalam kaitannya Anda sebagai mahasiswa, makhluk sosial dan makhluk alamiah. Jelaskan dan berikan contoh. Oke? Selamat belajar dan kita akan ketemu lagi pada tatap muka selanjutnya.